Malam kakak semua, dalam waktu 5 menit ke depan kita akan segera mulai webinar malam ini mengenai BSF Black Soldier Fly. Untuk kakak-kakak yang hadir namun di layar masih menggunakan nama Lina Hussein karena keterkaitan pada waktu pendaftaran Zoom, bisa mengganti namanya masing-masing dengan cara rename nama masing-masing. Silahkan. Kita mau pastikan malam ini, Jumat malam, besok libur, kita mau gunakan malam ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan kita. Saya sapa dulu, ada Kak Sugianto Tanuwijaya, Suster Odilia, Kak Rudi Budiman, selamat malam. Kak Lingga dari Jogja, kemudian ada Kak Mike, ada Kak Chin Liliana, ini nggak boleh panggil kakak nih, Beli Tom dari Bali, Kak Erlin, lalu Kak Paulina Yayanti, Kak Edi, lalu kemudian saya lihat juga ada Kak Kevin, Kak Mareta, Kak Intan, Kak Maximus Rianto, Kak Jena, Kak Soraya Al-Rashid, Kak Yusanto, Kak Kristina, Kak Florentina, kemudian Kak Retno Widyastuti, halo selamat malam, Kak Lydia, Kak Ana, Kak Nani, Kak Novi Rahmadayanti, Kak Karmanda, Kak Yoga, lalu ada lagi Kak Mutia Hidayat. Selamat malam Kak Mutia, selamat bergabung, apa kabar? Berkah dalam. Malam. Oke. Kakak semua, kalau webinarnya bersama EGM ini jangan tegang ya. Saya lihat kok tidak ada senyum, tidak ada ini. Kebetulan saya sudah divaksin, kemudian saya juga tidak menggigit dan udah jinak gitu loh. Jadi santai aja, kita tertawa, kita happy ya, kita tambah pengetahuan. Tapi kalau boleh, walaupun kita ini istilahnya virtual, kalau boleh kita keluarkan senyum yang terindah. Karena senyum itu anugerah, senyum itu gratis, dan juga membawa kebahagiaan ya. Jadi kita senyum dulu gitu. Kalau saya lihat tegang semua. Cuman satu yang senyum, Suster Odilia, KFS. Saya lihat dari tadi senyum banget. Saya disapa juga jadi senang jadinya. Ya, oke. Sebentar lagi kita akan segera mulai. Kita masih tunggu beberapa teman lagi yang akan join. Kalina silakan kalau ada yang mau ditampilkan. Selamat malam Kak Ame, Kak Andre, Kak Ana, selamat malam. Selamat malam Pak, sudah kami rename Pak. Siap, Kak Nataliana, selamat malam, selamat bergabung, berkah dalam. Halo Donald. Halo.
jatuh cinta. Salam kenal semua ya, selamat gabung saya. Andre, apa kabar Andre? Baik-baik. Ya. Adi, Nina, Oke, selamat malam kakak-kakak semua yang sudah hadir di sini. Saat ini saya sudah lihat sudah ada 70 ya. Dengan ini ada masuk Kak Heni Susanti. Oke, Jumat malam setelah kita 5 hari bekerja, setelah kita melakukan aktivitas malam ini sebelum besok libur, sebelum waktu kita bersama keluarga, kita mau isi malam ini dengan pengetahuan, dengan ilmu yang baru ya, dan kita jadi kenal banyak orang. Contohnya saya, saat ini saya kenal kurang lebih ada tambah kenalan sekitar 65 sampai 70 orang nih di tempat ini malam ini. Luar biasa ya Bapak Ibu, kakak, teman-teman semua. Teknologi membawa kita yang tadinya jauh menjadi lebih dekat. Saya lihat ada Kaleni ya, jauh-jauh dari New Zealand ya. Coba kakak semua bayangin, di sana jam berapa coba? Demi untuk webinar ini hadir, walaupun katanya ngantuk-ngantuk tadi ya. Oke, kakak semua, sebelum kita masuk, kemudian sebelum kita mulai, ada sedikit saya pengantar yang mau saya bawakan. Saya lahir tahun 1975, kakak semua ya. Nah, saya ini saat ini tergabung dalam komunitas namanya Eco Green Mahitala. Yang namanya organisasi Mahitala itu sudah ada sejak tahun 1974 ya. Jadi sebelum saya lahir Mahitala sudah ada. Saya masuk tahun 95 dan kakak-kakak lihat di tempat ini malam ini teman-teman yang hadir dari Eco Green Mahitala semuanya juga alumni Mahitala, dan sampai hari ini masih aktif kakak semua ya. Nanti kalau terakhir kita masih ada waktu, saya akan tampilkan kembali ada videonya mengenai Mahitala. Nah kakak semua, kenapa sih Mahitala itu satu organisasi yang unik? Karena organisasi ini sangat solid ya, sudah berjalan 45 tahun, 45 angkatan, saya angkatan ke-21, kemudian
kita ini kalau panggil kakak, nggak ada om, tante, dan lain-lain. Padahal usianya terpaut jauh ya. Dan malam ini Eko Green Mahitala membawakan seminar mengenai Black Soldier Fly. Ya. Oke, saya mau tanya sedikit ya. Apakah Nadia sudah ada di sini belum ya, Nadia? Sudah, Kak, sudah. Nadia ya, halo. Boleh nyalakan ininya nggak? Nyalakan videonya sebentar. Saya ganti nama. Saya tadi bingung. Jadi masuk namanya pakai nama ini semua. Jadi kakak semua kebetulan ini bukan kebetulan ya. Kita sudah planning kan, kita sudah rencanakan. Ada Nadia hadir di sini. Nadia bersama-sama dengan saya. Nadia ini adalah Ketua DP Mahitala. Yang ke berapa Nadia? Yang sekarang DP 43. DP 43 ya, oke. Sebentar. Ini belum nyala ya? Belum. Videonya belum nyala Nadia. Bentar, Oke. join dari device yang lain, soalnya kayaknya ini error kameranya. Oh gitu, oke. Nadia mau menyapa teman-teman kakak semua yang ada di sini, silakan. Saya berikan kesempatan. Boleh. Ini ganti device dulu kali ya, Kak, supaya bisa. Oh boleh. Oke, kita tunggu Nadia ganti device ya, ada masalah, nggak masalah. Ya, jadi kakak semua, Mahitala itu organisasi pencinta alam yang berada naungan Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Kegiatannya apa aja? Ada arung jeram, ada kegiatannya itu panjat tebing, ya. Kemudian ada diving, ada masuk gua atau caving, ya. Kemudian ada lagi namanya sosiologi pedesaan, ya. Nah, kita semua tergabung dalam organisasi ini dan sampai hari ini kita semua masih aktif. Contohnya saya dengan Nadia aja usianya terpaut mungkin lebih dari 20 tahun, ya. Tetapi di antara kita ya kedekatannya luar biasa karena Mahitala ini mengajak kita semua tetap aktif, tetap saling berinteraksi, dan satu ya, Mahitala itu membuat kita semua awet muda ya. Jadi tadi ada pesan, jangan sekali-kali ya Yudi ya, kamu bilang Kelly sama Nelly ya, karena ada kakek lincah, ada nenek lincah, udah punya cucu tapi masih aktif di Mahitala. Betul kakak semua. Ini benar-benar kenyataan dilema. Tapi nggak boleh panggil Kelly apa Nelly, tidak boleh. Hanya boleh panggil kakak. Oke, siap, saya bilang. Makanya kita malam ini kita panggil semuanya kakak-kakak semua. Oke, kakak semua. Untuk aturan Zoom simple, mohon kiranya kakak semua bisa menyalakan video supaya saya tidak merasa menatap layar kosong ya. Tapi ini karena kita melakukan virtual ya sebaiknya layar dinyalakan supaya interaksi lebih hangat dan lain sebagainya. Kedua, mohon kiranya audio dalam kondisi mute pada saat narasumber melakukan presentasi. Lalu kemudian jika ada pertanyaan, kakak semua bisa menuliskannya di dalam chat room ya. Nah, itu sedikit yang bisa kita berikan untuk aturan mainnya. Nah, kita akan masuk ke acara dan saya mau minta tolong kepada Paman Donald untuk memimpin doa pembukaan. Saya silakan kepada Paman. Terima kasih Yud. Saya koreksi sebentar. Sebenarnya tidak semua dipanggil kakak. Saya dipanggil cuma paman. Jadi saya yang dipanggil paman. Jadi paling tua di Mahitala ini. Itu panggilan saya, panggilan istimewa, Paman. Panggilan saya, panggilan istimewa. Satu-satunya yang panggil Paman. Silakan, Paman. Oke. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat malam buat Lenny yang tengah malam ini berada di belahan selatan. Backsound tadi adalah sebuah lagu yang berjudul Ini Rindu. Di salah satu baiknya ada kata-kata, katakan padanya aku rindu. Kita semua rindu untuk bertemu dan berbicara dalam topik yang bermanfaat untuk kehidupan bumi. Tahun 2020 sudah berlalu. Ini merupakan tahun yang penuh perjuangan. Ada peristiwa duka dan banyak peristiwa duka. Ada teman, saudara, atau orang-orang yang dekat kita yang pergi pada tahun 2020.
Mari kita doakan semoga mereka semua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Tahun 2021 sudah datang dan ini merupakan tahun kerinduan. Kita rindu akan situasi di mana anak laki-laki bisa berlarian mengejar layang-layang putus di jalan. Sekumpulan anak-anak perempuan berceloteh sambil bermain congklak dan berlompatan tali. Kita semua rindu situasi seperti itu. Situasi tanpa pandemi. Agar kerinduan seperti masa lalu itu bisa tercapai, tentunya kita juga harus mendukung dengan sebanyak mungkin untuk tinggal di rumah dan melakukan kegiatan yang pas, yang kita sukai dan bermanfaat. Oleh sebab itu, malam hari ini kita tergabung dalam suatu komunitas yang pantas disebut pahlawan. Akhirnya marilah kita berdiam diri sebentar, menundukkan kepala dan memejamkan mata. Dan katakanlah isi hati kita kepada pemilik kehidupan. Bicaralah kepadanya tentang semua harapan dan permohonan kita. Amin. Seperti bait penutup pada lagu Psalm. Nyanyinya seperti ini ya. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadamu. Nah, dalam kaitan dengan kehidupan kita, maka semuanya setelah berlalu, semoga kita bisa berkata, sekarang aku sudah bisa memahami kenapa semua ini terjadi dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan kepada kita. Selamat mengikuti webinar. Oke, terima kasih Paman Donald. Paman Donald ini orangnya puitis, Paman Donald ini orangnya penuh perenungan ya. Jadi nggak salah kalau kita panggil Paman, panggilan kesayangan, panggilan istimewa khusus buat Paman. Oke, kakak semua, sebelum kita mulai, saya juga mau undang Kak Hagi. Beliau adalah ketua dari Eko Green Mahitala untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ya, saya persilahkan kepada Kak Hagi. Saya menyambut baik dan kagum atas animo peserta untuk mengikuti webinar tentang BSF ini. Saya yakin acara ini akan menambah pengetahuan kita semua, baik yang sudah mencoba maupun yang baru mengenal Magot, sehingga bisa diaplikasikan pada kehidupan kita dalam menghadapi sampah rumah tangga masing-masing maupun dalam skala besar. Kegiatan ini bisa menghasilkan secara ekonomi maupun dapat dilakukan untuk mengisi kegiatan pada saat PSBB dan bisa menjadi... Kurang jelas suaranya tuh. Jelas tidak? Maaf, jelas? Jelas ya? Halo, cukup jelas? Kurang keras, kurang keras. Oke. Kita ulangi lagi? Ya. Oke, saya ulangi ya. Terima kasih moderator Yudi. Halo semua, salam kenal. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya menyambut baik dan kagum atas animo peserta untuk mengikuti webinar tentang BSF ini. Saya yakin acara ini akan menambah pengetahuan kita untuk semua, baik yang sudah mencoba maupun yang baru mengenal Magot, sehingga bisa diaplikasikan pada kehidupan kita dalam menghadapi... Lagi lebih dekatin lagi speakernya, kurang jelas. Oke. Ini udah cukup dekat. Rumah tangga masing-masing maupun dalam skala besar. Kegiatan ini bisa menghasilkan secara ekonomi maupun dapat dilakukan untuk mengisi kegiatan pada saat PSBB dan bisa menjadi hobi baru. Istilah BSF atau Black Soldier Fly sendiri sudah dikenal oleh masyarakat dan mulai banyak peternak BSF.
Semoga forum ini menjadi ajang sosialisasi dan pertemanan sesama pecinta lingkungan hidup dengan terlihat dari daftar peserta yang berbagai latar belakang dan domisili. Webinar BSF merupakan lanjutan dari webinar-webinar yang diadakan oleh EcoGreen Mahitala setelah sebelumnya dengan tema ekoenzim, hidroponik, dan mengompos. Rencana akan disusul dengan webinar lainnya yang tak kalah menarik seperti berkebun organik, fermentasi dari berbagai macam bahan, dan lain-lain. Sebagai Ketua EcoGreen Mahitala, saya mengucapkan terima kasih kepada tim EcoGreen Mahitala, rekan Yudi, Caca, Aminah, Argon, Sasira, Kalina, Kak Emil, Kak Donald yang sudah mempersiapkan acara ini, khususnya kepada Pak Suhanda, Kak Frans Budi, serta rekan Surjono sebagai narasumber dan pemberi testimoni, serta adik Nadia sebagai Ketua Dewan Pengurus Mahitala ke-43 yang mendukung acara ini. Akhir kata, selamat berwebinar. Salam hijau lestari. Oke, Kak Hagi, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih sudah juga secara tidak langsung kita sudah dibuka ya oleh Kak Hagi. Memang betul Bapak Ibu, kakak semua, kita sudah beberapa kali mengadakan webinar dan saya lihat ada beberapa kakak juga yang dulu pernah mengikuti webinarnya dari EcoGreen Mahitala. Tadi disebutkan ada ekoenzim, ada hidroponik, ya, ada mengompos, kemudian malam ini BSF. Lalu setelah itu nanti ada lagi, kalau nggak salah satunya ada fermentasi dan lainnya. Oke, kakak semua, mari kita langsung masuk ke materi inti daripada acara ini. Kita akan punya 3 narasumber malam ini. Yang pertama adalah Kak Frans Budi Argasetia. Mari kita lihat profil dari Kak Frans Budi Argasetia. Ya, kakak semua, Kak Frans Budi saat ini punya banyak sekali kegiatan ya, sibuk sekali ya, kegiatan hidroponik, kemudian tadi ada BSF, ada ekoenzim ya, pokoknya sibuk banget. Nah, Kak Frans dan saya sama-sama dari Mahitala juga ya, berbeda angkatan cukup jauh, tapi kita dipertemukan dalam satu organisasi EcoGreen Mahitala, dan malam ini Kak Frans mau menceritakan ada apa sih dengan black soldier fly. Kan saya lihat ada respon, ih apaan sih itu belatung lalat gitu loh. Belatung lalat identik apa? Kotor, penyakit, berbahaya buat kesehatan. Ya. Tetapi kakak semua tahu nggak, black soldier fly ini jadi satu hal yang happening bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, di Singapura ya. Saya lihat di Selandia Baru dan tempat-tempat lain banyak sekali orang yang sudah tahu kegunaan dan manfaat dari black soldier fly. Ya. Nah, untuk itu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Kak Frans Budi Argasetia untuk membawakan sharing materi malam ini. Kepada Kak Frans Budi Argasetia saya persilakan. Silakan Kak. Kakak masih di mute audionya, mohon dapat dinyalakan. Selamat malam semua.
Oh, sorry. Malam. Sorry ada ini ya. Kak Frans mungkin ada gadget yang satu di volumenya dimatikan saja yang salah satunya. Ya, oke, sebentar. Layarnya bisa di out dulu, bentar. Halo. 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 Wah, masih ya. Bentar. Halo. Ada teknis sebentar ya. Sorry, layar screen-nya bisa dihilangin dulu ya. Screen, halo. Foto pertama. Halo. Oke, selesai. Aman, Kak Fran, silakan. Oke, bisa matikan. Oke, silahkan screen. Oke, maaf. Tadi ada kesalahan teknis, jadi ada 2 gadget saya nyalakan semua volumenya ya. Jadi kalau kita melihat, terdengar ya, latar belakang perlunya mengolah sampah, kalau kita membaca itu data timbulan sampah Indonesia itu ada sekitar 67,8 juta ton, di mana sisa makanan itu sekitar 44%. Ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Bisa lanjut? Halo? Nah, per satu orang menghasilkan sampah 0,6 sampai 0,7 kilo per hari. Itu baik itu organik maupun non-organik ya. Lalu bagaimana idenya adalah peran kita bisa memotong mata rantai supaya sampah rumah tangga jangan sampai masuk ke TPS ataupun TPA. Ya. Main setting dulu kalau kita bilang buanglah sampah pada tempatnya. Tapi saat ini kita harus berpikir sampahku adalah tanggung jawabku. Pilah sampah sejak dari sumbernya. Ya, kira-kira itu. Kita jadi harus rubah mindset-nya sekarang. Membahas jenis sampah rumah tangga dan pemanfaatannya. Kita bisa pelajari dulu ya, apa sih gitu. Sampah rumah tangga itu. Yaitu sampah rumah tangga banyak sekali ya. Kita juga mengenal istilah komposter di mana sebagai bahan pupuk organik dan pupuk organik cair. Kalau kami yang main di hidroponik itu juga punya ada bekas rock wool akar di mana yang
setelah panen kita selalu akan buang sampah daun. Juga adanya proses dekomposisi dengan menggunakan cacing atau E4 ya. Tapi kita tahu sendiri proses dekomposisi cacing itu butuh waktu yang relatif cukup lama ya, bisa sampai 3 bulan gitu ya. Lanjut. Kemudian kalau kita pilah ya cangkang telur, ada unsur kalsium, langsung dimanfaatkan untuk pupuk atau memperkuat kerabang telur pada unggas burung hias. Kemudian sampah anorganik, plastik, kaleng, kertas koran, kertas bungkus, tisu, lain-lain. Lalu yang ketiga adalah sampah organik. Sampah organik apa gitu? Dan bagaimana kita bisa olah menjadi bernilai ekonomis gitu. Arti ekonomis di sini ada dua, yaitu pertama menghemat suatu pembelian atau pengeluaran atau mendapat suatu penghasilan. Jadi ada dua ya, penting. Jenis sampah organik itu ternyata di antara 44% tadi itu adalah 60%. Di rumah tangga kita bisa bayangkan 100% sampah tadi 0,6, 0,7 kilo itu ada 60%-nya itu adalah sampah segar berupa kulit buah-buahan, sisa batang atau daun sayur, sampah yang sudah diproses, dimasak seperti nasi sisa, masakan dan lain-lain. Biji buah-buahan, salak, mangga, jeruk, pepaya itu semua bisa dijadikan bibit ya, kita daya gunakan. Di saya di rumah namanya pohon salak, mangga, jeruk itu semua dari biji yang saya tanam. Jadi tinggal mencari lahan di mana gitu. Silakan. Ini saya mau kasih lihat, mungkin apa kelihatan nggak nih di screen ya? Bapak Ibu bisa lihat ini apa? Ini kulit jeruk ya, kulit jeruk peras. Jadi setiap hari karena anjuran minum vitamin C, setiap hari saya minum 2 jeruk peras. Ini kulitnya. Ya, lalu ini barusan kebetulan makan ayam nih, kepala ayam ya kita tidak makan gitu. Ada satu lagi ceker ayam ya, bisa tampak ya. Pak Yudi bisa lihat nggak ini? Halo? Bisa Kak. Bisa ya. Yang penting bisa dilihat ya, layarnya dikecilkan aja untuk presentasinya bisa. Oke. Ini satu lagi adalah wadah larva maggot. Tadi yang ayam saya masukkan ya ke dalam larva maggot. Nanti kita lihat menjelang akhir apa yang terjadi. Ini yang jeruk saya masukkan. Ini ceker ayam saya masukkan. Ini kita anggap ini sampah. Bukan dia anggap, memang sampah ya. Nanti kita lihat. Oke, lanjut dalam webinar kita memang akan fokus bagaimana menggunakan lalat tentara hitam atau black soldier fly BSF yang mana secara spesies disebut Hermetia ilocans ya. Yang pasti keunggulan atau manfaat BSF yaitu bukan hama. Pengertian bukan hama adalah kalau lalat hijau atau lalat remetuk yang kita tahu suka pada buah itu, dia selalu hinggap di makanan atau di sampah, pindah lagi ke makanan segar kita, nanti pindah lagi, itu sambil dia mencari tempat untuk dia bertelur. Tapi kalau lalat BSF ini pada saat dewasa, dia tuh hanya dasarnya mencari pasangan. Jadi setelah mating atau kawin, betina akan bertelur, jantan akan mati, dan betina akan mati setelah bertelur gitu. Dan dia kalau kita pegang itu tidak menggigit ya. Pengurai sampah organik yang sangat rajin, yaitu bisa menghabiskan 2 kali berat badannya. Jadi mulai dari kecil, kalau kita timbang, 2 kali berat badannya dikasih habis, 2-3 jam habis. Mudah dan murah, artinya mudah dapat, dan murah kalau mungkin ada yang menjual ya. Itu sumber protein hewani yang sangat tinggi. Jadi banyak dipakai sebagai alternatif pakan dari perikanan ataupun peternakan ya. Jadi ekonomis pakan ternak, dan residunya artinya kita sebut
kotorannya itu kalau disaring bisa jadikan bagian dari pupuk ya dengan perbandingan 1:1. Tapi syaratnya harus dijemur. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat siklusnya BASF itu ada total 44 hari. Kita mulai dari telur yang di kanan ya, kanan atas, itu butuh waktu sekitar 3 hari menetas. Kemudian dari kita ke wadah penetasan menjadi larva maggot atau biasanya baby maggot, itu butuh waktu sekitar 18 hari, mulai 10 hari sampai 18 hari dalam seminggu itu istilah sedang galak-galaknya gitu. Apa aja yang dimasukin dihajar ya, istilahnya ya, bahan organik gitu. Lalu pada satu periode tertentu dia akan berubah warna menjadi coklat yang mana kita sebut kategorinya prepupa. Prepupa itu senangnya mencari tempat kering, jadi secara alami dia akan merambat naik atau mencari tempat-tempat kering. Kalau larva maggot sendiri bisa ditaruh di tempat becek. Bahkan kalau kita perhatikan dia bisa kayak berenang gitu ya. Nanti mungkin ada tayangan juga dari rekan-rekan yang akan menjadi narasumber lain. Prepupa dia mencari tempat basah, kemudian mencari tempat kering 7 hari, lalu dia menemukan tempat yang kering dan akhirnya dia menjadi semacam kepompong. Prepupa itu makannya udah tinggal sedikit ya. Jadi kita mendapat pupa yang bagus yang akan menjadi lalat yang besar, pada dasarnya akan pada saat dia remaja, pada saat itu. Artinya apa? Kalau pupa menjadi lalat yang besar, pasti begitu bertelur, kandungan telurnya akan banyak. Satu lalat itu bisa bertelur sampai 800 sampai 1.200 baby ya, kalau menetas ya. Kira-kira itu siklusnya. Jadi 44 hari. Ya. Nah, kita katakan bahwa hama atau predator BASF itu cukup banyak. Tadi kalau kita katakan unggas itu satu benefit, tapi kalau kita lepas itu menjadi predator ya, ayam, bebek, sehingga kita harus perhatikan sekali mengenai kandang lalat, jaga area pemeliharaan. Tidak boleh ada celah. Celah itu juga sering dimanfaatkan oleh predator lain kayak tikus, semut, cecak, bunglon, kadal. Bahkan pasti nanti juga ada yang cerita pengalaman burung gereja atau kutilang itu sangat-sangat rajin ya untuk menunggu itu larva maggot yang akan keluar. Sehingga di lapangan kita harus selalu memakai jaring-jaring seperti ini ya. Jaring-jaring ya, kawat ram 1x1 gitu. Lalu saya pernah mengalami kandangnya lupa tutup, masuk itu burung gereja ke dalam. Ya, saking kesalnya saya tangkap sekalian dah. Tangkap, kalau kutilang saya pelihara ya. Terus parasit cukup ada yang mengganggu dan kutu gurem. Sebenarnya parasit dan kutu gurem itu sering muncul karena apa? Bahan organik kita masukkan itu terlalu banyak. Jadi kadarnya memang harus diatur demikian rupa. Lebih baik diberi makan bertahap, habis, kasih lagi daripada sekaligus diberi, dia kenyang, dia akan berhenti makan. Ya, walaupun laparnya akan cepat. Kira-kira itu. Kutu gurem, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah tahu ekoenzim, saya sudah tes 1:1000, kita semprot, itu bisa mengurangi kutu gurem. Ya. Kutu gurem biasa terjadi pada ayam yang sedang mengeram, itu sangat gatal. Gatal itu sebetulnya bukan kepada larvanya, tapi kepada pemeliharanya ya. Jadi kita sedih, waduh, saya pernah mengalami kegatalan, lalu pegang rambut, keramas, waduh, sekujur badan gatal.
Jadi kalau sampai kita mau turun, kadang-kadang kita harus pakai proteksi apakah kayu putih dan semacamnya gitu ya, lebih aman gitu. Oke, lanjut. Nah, skema budidaya sebetulnya kalau dikatakan relatif mudah ya. Ada beberapa, yaitu cara mendapatkan bibit. Sekarang banyak di market online pun ya, ada beli telur atau pupa ya. Kalau beli larva umumnya langsung dipakai untuk pakan, dan kalau dalam proses pengiriman delivery itu beli telur itu bisa 3 hari, pernah kami lakukan sampai 5 hari ditetaskan masih hidup ya, atau pada saat delivery malah dia udah menetas di jalan. Kemudian menangkap telur dari BSF liar artinya apa? Jadi kita dengan suatu pancingan bau sampah, dia akan, ada beberapa rekan-rekan saya lihat tadi ada teman yang dari Bali katanya pernah coba juga ya, teman yang dari Cibinong itu pernah juga coba. Nah, budidaya maggot BSF yaitu pada dasarnya mengurai sampah organik. Persisnya apa? Ya semua proses siklus hidupnya ya harus kita ikuti ya. Manfaat ekonominya digunakan sendiri untuk pakan ikan, ternak, burung kicau, bisa dijual segar untuk pakan, dijual dalam bentuk pelet, ya artinya ada yang diproses dikeringkan dan juga dijual untuk bibit, yaitu telurnya. Satu lagi adalah kasgot, bekas magotnya dipakai sendiri atau dijual untuk pupuk. Oke, kira-kira itu skema budidayanya. Lalu bagaimana memulai atau mengolah sampah organik dengan BSF? Pada dasarnya itu kita harus coba mengikuti ya. Boleh lanjut, Mas? Contoh pengolahan BSF. Tadi sebelum ini kalau bisa tayang sedikit video, Pak. Argon. Bisa. Atau share screen mungkin ya. Halo. Saya bisa share screen ya. Bisa Kak. Coba saya putar ya. Bisa nggak dari sini? Bisa langsung dari tempatnya Kak Fran. Nampak? Ini udah siap? Belum. Saya sudah siap filmnya, movie-nya. Oh, tinggal share screen berarti dari tempatnya Kak Fran. Oh, saya balik ya. Ya. Share screen dari... Sorry, tekan yang mana, Mas? Ada panah hijau, Kak Frans di bawah, tertulis share screen.
Halo, video kalau dari sana nggak bisa? Oh, bisa. Saya yang play, boleh? Coba deh. Yang ini, Kapran? Ya, oke. Ini adalah untuk penetasan telur. Ya. Di telur yang sudah dipanen, kita letakkan di dalam kawat kasa aluminium. Kemudian tutup dengan tisu dan sewaktu-waktu diberi air. Ini pemilahan sampah ya. Terus sampah organik sebaiknya kita cacah ya. Tujuannya supaya bisa banyak yang kebagian gitu. Ini contoh dimasukkan ke dalam komposter, di mana ini satu contoh lagi adalah yang difermentasi. Jadi di blender fermentasi, tujuannya untuk baby maggot karena dia masih kecil ya. Ada juga yang fermentasi dalam bentuk cacahan tadi ya. Biasanya dibantu juga dengan sekedar nambah air. Lalu ini diberi makan kepada maggot, kita bisa lihat bagaimana ya rajin makan ya. Ini karena maggot itu senangnya tempat gelap, jadi kadang-kadang atasnya kita beri daun-daun pisang. Nah sekali-sekali juga harus sering dikorek-korek gitu. Tujuannya apa? Karena maggot ini juga mengeluarkan urin ya, mengeluarkan urin di mana hawanya relatif panas dan kadang-kadang baunya cukup menyengat gitu. Jadi kita korek, kita balik-balikan. Ketinggian media tanam itu media hidup ini termasuk kotorannya itu biasanya langsung jadi rumahnya juga gitu. Itu kita balik-balik ya. Kemudian video yang berikut bisa. Ada satu lagi, Pak Argon. Ya, bentar. Saya play. Ya ini. Nah ini adalah pemilahan ya, atau pemilahan. Ini hasil kaskot dan kangkang telur. Kalau dikemas ya lumayan. Ini kita uji coba kepada ikan di rumah, kepada kura-kura, ini yang kepada ayam. Itu kalau ayam itu jenggernya itu langsung merahnya itu bisa tegak ya, diberi. Dan kerabang telurnya relatif lebih keras, ya, tidak mudah pecah ya. Ini contoh pupa yang mulai diam dan tidak lama lagi akan jadi lalat. Ini proses penyaringan pupa ya, yang putih-putih kita langsung pilah, kita ambil. Tadi kalau dari hasil saringan itu adalah kasgot yang dimaksud bekas maggot. Ini setelah dimasukkan di kandang, kita lihat bahwa lalat jantan betina pasti akan mencari pasangan dan kawin. Lalu dipakai bilah-bilah kayu, dia akan bertelur di sela-selanya bilah kayu. Secara periodik di rumah saya 2 hari sekali saya bisa panen bisa sampai 5 sampai 10 gram gitu kira-kira. Itu semua gunakan sampah dari rumah tangga. Kalau kekurangan, kadang-kadang saya juga memberi extra fooding ya, artinya menyiapkan dedak atau pur 511 mungkin kalau teman yang biasa pelihara ayam atau gas itu. Kadang-kadang pisang busuk, pepaya, wah itu rajin sekali ya, dikasih aja langsung bisa habis. Ya ini videonya mungkin selesai, kita lanjut ke tayangan berikut. Ya, tadi ada contoh pengelolaan pemeliharaan ESF
yang skala di rumah ya. Jadi kandang saya tuh hanya 1 kali 1 kali 2 meter tinggi. Jadi kita bisa bentuk juga sih kalau mau ya. Nah, bagaimana kita mulai yaitu menjalankan siklus hidupnya gitu. Mulai menetapkan telur, memelihara baby maggot, membesarkan larva, kita panen larvanya, panen maggot, memilah larva unggul sebagai indukan itu penting juga. Karena tadi seperti kita bilang, namanya kalau di suatu kelompok, kita tahu bahwa pasti ada yang rajin bergerak, ada yang ketinggalan. Jadi periodik juga kita melakukan semacam filter ya, penyaringan. Yang kecil-kecil kita kumpulin sendiri. Yang besar itu menjadi unggulan. Yang kecil ya kalau ada yang mau beli atau kita pakai sendiri ya kita langsung berikan aja kepada hewan peliharaan kita ya. Tadi contoh ikan. Panen telur tujuannya yaitu ada 2, sebetulnya melanjutkan siklus hidupnya. Biasanya kita mungkin ambil 20%-nya cukup, kalau bisa dijual tentu harus mencari pembeli. Intinya seperti itu. Ini selanjutnya bagaimana Pak? Nah, bagaimana memulai mengolah sampah? Ya tadi sempat ditayang sedikit. Habit melakukan kebiasaan memilah sampah rumah tangga, tempat tinggal. Ya, itu tadi saya contoh, saya punya 3 wadah itu, lalu bekas botol, terus kangkang telur, ada sisa-sisa itu langsung kita pilah. Jadi yang bekas botol sementara ya kita buang ya. Kadang-kadang kalau bekas botol air mineral ya kumpulin, kasih ke tukang sampah gitu. Karena dia kalau sampah terlalu ini pun dia nggak mau ya. Menyiapkan wadah untuk memilah sampah ya. Tadi kangkang telur non-organik, organik. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya habit itu kita mulai dari rumah. Dilanjut Mas, Pak Argon. Nah, membersihkan bahan peralatan, tadi kita lihat di kiri atas, wadah penetasan telurnya, itu dengan kawat aluminium dan kontainer, bisa yang 8 liter, 15 liter, banyak bisa wadah. Baskom plastik untuk baby maggot, itu juga, itu kawat aluminiumnya tetap dibawa, ya, karena kadang-kadang masih ada yang belum menetas, jadi kita tetap bawa. Nah, tadi limbah organik sudah dijelaskan, kita cacah langsung dimasukkan ke dalam composting atau menjadi cadangan. Biasanya kalau udah mulai kita menjadi pupa, kita sampah itu kan jalan terus tiap hari. Jadi kita udah siapkan di dalam satu wadah, bisa difermentasi dengan EM4, atau kadang-kadang direndam, tapi yang penting dijaga jangan terbuka ya, karena itu kesukaan dari lalat untuk dia ikut hidup di situ ya. Oke, lanjut. Argon. Membersihkan bahan dan peralatan, yang kiri atas adalah biopon untuk larva, yaitu saya menggunakan kontainer box yang 40 liter, 55 liter ya. Tadinya punya 1, tapi kalau makin berkembang beli lagi 1, kurang lagi beli 2, sekarang udah punya 4, bahkan punya 6. Nah ini selama dia masih kecil, kadang-kadang udah mulai diserang semut, cecak, gitu kan. Kalau di rumah saya pakai tutup kain bekas kelambu ya, agar tidak dimasuki, dan kadang-kadang dia juga ikut bertelur itu lalat. Penanganan lain, pengaman lain yaitu dengan kawat ram tadi ya, yang 1 kali 1. Pernah menggunakan kawat ayam itu yang mungkin segi 6, segi 8, itu ternyata bisa ditembus oleh tikus ya, digigit itu habis kita punya itu. Nah ini contoh yang kanan bawah adalah kita lakukan pengadukan juga, tadi contoh di video dengan sumpit, tapi bisa juga dengan cetok untuk korek-korek tanaman ya. Oke. Nah, panen kasgot yaitu butuh suatu saringan gitu, kita tampung yang kiri atas, lalu kanan atas, penyaringan media dipisah ya. Jadi kadang-kadang
ada yang media masih kasar, ada yang udah halus. Dalam kondisi basah memang agak sulit kita bisa panen ya. Jadi biasanya dibuat setengah kering lah, bilang kering. Ya. Ini salah satu contoh packing kasbot dan cangkang, dan yang di kanan bawah adalah maggot yang kecampur dengan pupa ya. Kalau sudah dominan coklat, biasanya yang putihnya kita pilah saja gitu, yang coklatnya kita pisah menjadi bakal lalat gitu. Boleh lanjut? Ini tadi contoh kandang yang saya sebut, dia ukurannya 1x1 dengan tinggi 2 meter. Saya itu sekarang sudah banyak di pasar bisa beli, di mana ada red slating untuk kita masuk, badan juga kita masuk ya ke dalam gitu. Termasuk ada red slating di bawah, jadi dibuat agak menggantung sehingga maggot larva yang sudah mati itu akan terkumpul di bawah dan juga kita bisa panen. Beberapa ini bisa kita hancurkan, dikeringkan, kita coba kasih ke lele juga dimakan juga gitu. Ya, tapi biasanya dijadikan pelet, dikembalikan lagi. Jadi cangkang pupanya maupun bangkai lalat itu masih bisa bermanfaatkan. Dan ini kandungan minyaknya relatif tinggi. Kalau kita pegang itu minyaknya lumayan ya, pada di tangan basah-basah gitu. Tentunya di kiri bawah adalah salah satu contoh bilah kayu yang diberi paku payung ya. Sebetulnya idenya waktu bilah kayu kita satukan, biasanya 4 ini dikareti gitu, supaya ada celah gitu ya. Tapi ada juga tanpa paku payung, bisa ganjelan akrilik atau potongan apa ya, kira-kira 2-3 mili itu dia akan seperti di kanan bawah ya, punya evaporium ya. Jadi punya semacam belai dari saluran telur, dia akan masuk itu bisa sampai 5 mili gitu di dalam celah-celah. Tadi pemancing bertelur tuh penting, jadi kita di dalam kandang lalat kita harus taruh pemancing bertelur. Ini contoh saya pakai ada 5 wadah gitu, 5 wadah dari kotak microwave, terus di atas dikasih aluminium itu ya, ram aluminium, lalu kita kasih air biar agak bau-bau begitu, lalu masuk ke dalam kandang. Ya, kita lihat di kanan bawah si bilah pap itu ditaruh di atas box microwave tadi, sehingga baunya di sana. Nah, lalat itu secara nalur, yang lalat betina akan bertelur di area yang ada bau-baunya itu. Ya. Mungkin kira-kira boleh lanjut. Nah, mencari bibit tadi bisa alami, beli. Pada dasarnya kita harus melakukan sendiri di rumah ya, atau tempat tinggal, tempat berkumpul. Mumpal limbah sampah organik dari lingkungan sekitar. Jadi kalau udah skala lebih besar, tentunya kita harus berburu ya, berburu. Di warteg, kantin, pedagang bakso. Ini contoh-contoh yang di tim saya dengan yang sudah lebih skala lebih besar, kita ambil di pasar lokal biasanya ya. Kita ambil pasar lokal. Lanjut. Jadi memungut limbah sampah organik dari tukang sayur atau buah. Yang menarik harusnya ini mengedukasi masyarakat di RT RW membuang sampah pada wadah yang kita sediakan. Ini juga terjadi dengan konsep adanya bank sampah ya. Kalau bank sampah kan kebanyakan sekarang lebih menampung adalah wadah-wadah anorganik kayak bekas botol apa itu dijual itu ya, satu itu berapa 5.000 katanya gitu. Kalau bisa sampai skala yang besar, kerjasama pihak dinas kebersihan lingkungan hidup mendapat prasarana sarana yang dibutuhkan. Ini contoh di Bandung ada www.kangpisman.com itu kalau nggak salah punya kelolaan dari
Dinas Kebersihan Bandung ya, itu adanya di Arca Manik. Kemudian kalau menjadi komersil ya pasti harus cari pasar penjualan, pada dasarnya seperti itu ya. Boleh lanjut? Berapa besar potensi ekonomis gitu kalau kita bilang jika pengolahan sampah berakhir. Nah, minat tahu lebih lanjut, kita masuk ke rekan kami ya. Entah ini nanti Pak Surjono gitu ya. Mungkin ini nanti ya, layar ini nanti Pak. Kita masuk ke rekan Pak Suryono, mungkin siapa? Kak ya, Kak Suryono. Oke. Kak Frans, terima kasih untuk penjelasannya tadi ya. Teman-teman mungkin kakak-kakak ada yang sedikit geli mungkin ya lihat belatung, lihat maggot. Saya juga awalnya agak geli, tapi saya coba juga untuk beternak. Jadi saya sudah coba juga untuk beternak. Kemarin sempat ada serangan, jadi ada burung gereja, ada cecak, ada semut. Ya itu tadi, dia cari ke situ supaya makan larvanya. Bapak, Ibu, kakak, teman-teman semua, selain yang disebutkan tadi, sisanya aja kulitnya juga bisa berguna. Kulitnya kan bentuknya kitin, itu bisa menjadi bahan citosan. Nah, Bapak, Ibu, kakak, teman-teman semua tentu tahu, citosan itu bisa digunakan untuk berbagai macam, bisa kosmetik dan lain-lainnya. Jadi fungsinya banyak sekali yang tadinya hanya untuk mengolah sampah. Tadi kan Kak Frans sudah cerita ya bahwa sampah itu satu masalah yang memusingkan, karena saya pernah bekerja di satu perusahaan dan setiap saya bekerja 1 minggu saya melewati namanya Narogong. Itu pembuangan sampah Pangkalan 5. Itu luar biasa sekali, sampahnya menggunung. Dan sempat ada kasus juga di Bandung, yaitu TPA Lewi Gajah, dekat Cimahi, yang meledak karena ada gas metan. Menyebabkan banyak juga yang meninggal dunia. Jadi masalahnya sampah. Nah, EcoGreen Mahitala punya solusi tadi, ada ekoenzim, ya ada saat ini Black Saudi Fly. Dan malam ini narasumber kedua mau cerita nih pengalamannya. Karena kan teman-teman sekalian, kakak sekalian, kalau kita belajar dari yang sudah pernah mencoba, sudah pernah mengalami di lapangan, kita akan lebih cepat mengerti dan juga kita juga sudah bisa memvisualisasikan apa-apa yang akan kita lakukan. Saya persilakan kepada Kak Surjono untuk men-sharingkan pengalamannya. Kak Surjono, silakan. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya diajak Kak Frans untuk bicara di sini bukan sebagai tenaga ahli yang sudah menguasai bidang ini, tetapi justru untuk sharing pengalaman sebagai pemula. Saya baru sekitar 4 bulan memelihara lalat ini, maggot ya. Dan saya juga tidak memelihara sendiri, karena saya tinggal di Jakarta. Saya memelihara maggot ini di Gunung Putri. Saya punya tanah di sana kosong, dan kebetulan memelihara kalkun dan sebagainya. Lalu suatu waktu saya melihat di Instagram, Kak Frans memelihara BSF ini. Saya tertarik, ini apa ini? Nah, lalu cari-cari informasi, kebetulan senang belajar dari internet. Nah, dari situ dapat informasi bahwa ini bisa untuk makanan ternak juga, bisa menguraikan sampah dan sebagainya. Lalu saya coba. Jadi saya coba memelihara di lokasi tersebut di Gunung Putri. Nah, jadi saya memelihara di tempat yang berjauhan saya tinggal, tapi dulu saya tiap hari ke Gunung Putri. Jadi sampah dari rumah tangga saya bawa ke sana.
Nah, belakangan karena saya kerja dari rumah, sampahnya nggak bisa sampai dengan mudah ke Gunung Putri, jadi saya kumpulkan dulu. Gitu. Jadi yang memelihara di sana adalah orang yang anak buah saya yang menunggu di sana. Nah, jadi saya juga bisa menceritakan bahwa proses pemeliharaannya ini mudah diajarkan kepada orang lain. Prosesnya juga nggak terlalu peka gitu. Kalau kita salah-salah sedikit paling mungkin nggak optimal, tetapi bandel alatnya ini hidup terus, ya. Jadi kita terlambat ngasih makan atau apa itu nggak terlalu masalah. Jadi ini seperti dilihat di sini ya, di tanah saya itu apa adanya gitu ya lingkungannya. Sampahnya ya dari segala macam, ini kebetulan yang dari warung ya, warung dekat situ kita juga dapat sampah. Terus dari tukang buah dapat ya. Terus dari kiriman saya dari Jakarta dikumpulkan dulu nanti dikirim. Jadi dapat dari mana-mana sampahnya karena masih sedikit sekali ya kita meliharanya. Nah, pertamanya kami mendapatkan telur itu dari beli online. Selain beli juga mancing ya, pakai pakan unggas yang kita fermentasi. Setelah difermentasi sekitar 4 hari itu, kalau di lingkungan situ ada lalat BSF, ada kemungkinan nanti datang. Nah, kalau makanan unggas yang difermentasi itu biasanya lalat hijau nggak mau bertelur karena bukan benda busuk ya. Nah, jadi tapi lalat BSF itu mau, justru datang dia. Nah, jadi saya tertarik dengan memelihara BSF ini karena maggot ini bisa jadi makanan ternak, bisa jadi sumber protein untuk ayam atau kalkun. Ya. Terus bisa dapat kasgot itu untuk pupuk, lalu benar-benar bisa mengurangi sampah dengan cepat. Jadi sampah organik itu benar-benar cepat hilang ya. Lalu tidak menyebarkan penyakit, mudah dipelihara, informasinya banyak sekali di internet. Jadi saya tidak ada kesulitan untuk belajar ya, banyak sekali orang yang sharing, kita bisa belajar. Lalu juga bisa dimulai dengan murah. Saya dulu memulai dengan wadah bekas cat, saya cuci bersih-bersih, dipakai apa adanya aja gitu. Wadah bekas cat pel plastik itu ya yang cukup besar, itu bisa gitu ya. Nggak perlu yang bentuknya ideal gitu, itu bisa. Jadi di rumah pun kalau punya wadah seperti apa ya dipakai itu akan hidup ya, bisa dimulai. Bekas kaleng cat, ember plastik, ya semua bisa. Tidak memerlukan banyak tempat, juga mudah diajarkan ke orang lain. Jadi bahkan saya tidak memelihara sendiri pun bisa gitu. Nah, jadi mungkin saya mengajak aja untuk yang lain, jadi jangan berpikir bahwa ini akan sulit ya, karena mudah ya. Nanti setelah jalan itu sambil cari informasi dari internet ya, dari media sosial, di komunitas, itu nanti mudah itu ya. Jadi hasilnya nyata sekali, kalau terutama untuk seperti saya ya, saya ada hobi melihara unggas gitu ya, ada kalkun, ada apa, jadi itu benar-benar nyata sumber protein gitu. Nah mungkin itu aja sharing saya, nggak panjang, jadi bahwa ini mudah, coba aja dilakukan ya, nanti bermanfaatnya jelas gitu. Ya, terima kasih ya, mungkin Kak Yudi. Ya, Kak Sur, makasih banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang dibilang oleh Kak Sur bahwa maggotnya bandel itu betul ya, karena apa? Saya pernah lihat maggotnya itu yang saya pelihara itu makanannya sudah apa ya, istilahnya udah air semua karena busuk ya. Itu maggotnya berenang aja, santai aja dia berenang di situ dan hidup gitu loh. Kemudian yang paling menyenangkan adalah
semua sampah dapur di rumah saya selesai masak langsung lempar ke tempatnya maggot, dan kalau kita kasih waktu nggak lama ya, begitu masuk kulit jeruk, kulit pisang, semangka, sayuran yang busuk-busuk masuk ke situ habis semua. Ya, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, kita semua tadinya berasal dari Mahitala, kita selalu concern untuk apa? Gaya hidup kita, cara hidup kita juga kalau bisa seimbang dengan alam. Banyak orang berpikir kalau dia buang sampah, selesai masalah. Tapi masalah baru dimulai, Bapak Ibu sekalian. Bumi itu cuma ada satu. Jadi kita nggak mungkin bisa pindah ke planet lain. Nah, kalau bumi kita rusak, siapa yang mau memperbaikinya? Ya, harus dari kita, diri kita, dan semoga setelah malam ini, kakak-kakak, teman-teman semua, ada satu, mungkin pandangan baru ya, bahwa belatung yang kelihatannya menjijikkan, yang kelihatannya geli gitu ya, terutama yang perempuan, kalau lihat aduh geli, uget-uget namanya itu, geli banget. Enggak kok, lalat ini lalat bersih, tidak membawa penyakit ya, dan juga sangat berguna buat kita semua. Oke, nanti ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita mau panggilkan satu lagi narasumber kita malam ini. Nah, kalau ini lebih pengalaman lagi ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi, bisa bertanya. Nanti kan tadi sebutkan ya, kita bisa di chat room sebutkan, atau nanti kalau ada waktu cukup kita juga bisa interaksi langsung. Kita lihat situasinya sambil jalan ya. Yang penting jangan tegang. Kita mau belajar malam ini, dan setelah ini semoga banyak dari kakak teman-teman semua yang mau mulai untuk beternak maggot BSF. Ya, saya panggilkan narasumber selanjutnya, Pak Suhanda. Silakan, ya. Pak Suhanda. Selamat malam. Selamat malam, Pak Judi. Ya. Ini maaf lagi ngapain nih? Tadi ada kesalahan teknik. ID-nya lain. Oke. Oh, siap. Yang penting sudah ada. Betul. Boleh ini enggak Pak Suhanda perkenalkan diri dulu, Pak Suhanda ini di mana saat ini, dari mana gitu. Saya dengar kan Pak Suhanda pengalaman udah banyak nih, satu hari katanya panen udah bisa sekian, terus kemudian katanya saya dengar juga sampah ini udah berapa puluh kilo ya, setiap hari masuk dan itu semua habis oleh maggot BSF. Silakan Pak Suhanda. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf karena agak telat sedikit ya. Jadi nama saya Suhanda Winata, bergelut di BSF sebenarnya dari 2013. Saya tertarik dengan ini 2013 itu apa ya? Ya masuk grup-grup komunitas juga. Ya. Kalau tadi Pak Judi bilang saya udah berpengalaman, nggak juga sih. Jadi masalah BSF ini kalau bagi saya luar biasa untuk mengolah limbah organik. Pokoknya semua yang masuk limbah organik lah. Saya ada di Tapos Depok, Jawa Barat. Jadi kita berbudidaya maggot ini selain untuk mengolah sampah organik dengan teknik BSF, kalau saya dan Pak Frans ini adanya di Golden Waste, kita sebenarnya lebih terfokus maksudnya di ekologi lingkungan. Jadi bagi saya tuh nggak ada yang susah dengan BSF, nggak ada yang nggak bisa dengan BSF yang menyangkut masalah limbah organik.
perkenalan saya dengan BSF itu sebenarnya otodidak. Dari keprihatinan saya tuh masalah sampah, khususnya itu limbah organik yang nggak kelar-kelar gitu di Indonesia gitu. Karena di wilayah saya sendiri ya, di Depok ini ya, itu tinggi limbah organiknya di Cipayung itu katanya udah 30 meter. Nah, jadi disitulah keprihatinan saya. Background saya memang peternak. Saya tadinya peternak domba, kambing, tapi begitu saya tahu BSF ini, ya baca-baca di internet juga. Kebetulan rumah saya kan masih suasana desa ya, masih belum begitu padat lah. Ya jadi perkenalan saya dengan BSF itu sederhana aja Bu, Pak. Nah, yang ada di webinar ini sederhana aja. Jadi dimulai dari keprihatinan saya terhadap limbah organik yang ada di sekitar kita. Dari situ saya memulai, saya juga menemukan maggot itu dari pertama tuh 1 ekor. 1 ekor ya. 1 ekor dari batu nisan almarhum bapak saya. Karena pada waktu itu kuburan bapak saya itu dijadikan tempat membuang sampah. Saya marah. Dari situlah saya mulai tahu maggot BSF. Saya belum dapat telur. Telur akhirnya saya mancing di alam. Dapat pertama telur itu saya cuma 2 klaster, Bu. Gimana? Halo? Halo? Ya, lanjut Pak Suhanda. Pak Suhanda lanjut aja dulu. Oke. Silakan. Jadi ke telur ya. Saya pertama dapat telur itu di lahan saya juga. Di belakang ya. Sekarang saya jadikan farm Golden West. Cuma 2 klaster, Bu. 1 klaster itu kurang lebih ya. 1 klaster itu kurang lebih itu 500 sampai 900 telur. Kalau kali 2 berarti sekitar taruh 1.500 ya. Di situ saya kembangin. Saya bergabung dengan teman-teman di budidaya maggot. Saya juga orang koloni BSF Indonesia, ya. Koloni BSF Indonesia pernah kita kopdar di Lampung, saya udah kemana-mana gitu kan. Nah, dengan adanya saya dirangkul dengan teman-teman di Golden West bersama Pak Frans, Pak David, Pak Ahmad, kita bergerak di ekologi lingkungan. Nah, farm saya yang di Tapos ini, saya memberdayakan warga. Jadi ibu-ibu rumah tangga sampai ke anak kecil saya didik. Saya edukasi untuk membuang limbah organiknya ke farm saya. Berat emang. Edukasi pertama kita berat. Saya memakan waktu 3 tahun untuk mengajak warga itu. Sampai akhirnya di wilayah saya itu digerebek karena warganya membuang sampah sembarangan. Ya. Membuang sampah sembarangan, langsung turun petugas dari wali kota langsung ya, Pemda langsung. Jadi RW saya tuh digerebek karena udah kotor banget. Nah, disitulah saya tambah malu, kok saya di sini budidaya maggot udah beberapa tahun malah digerebek gitu. Wilayah saya di RW saya gitu. Nah, dari situ juga saya mulai gencar lagi ngajak warga. Saya ajak mereka. Dan alhamdulillah sekarang mungkin di farm saya nih Golden West ini kurang lebih biarpun belum semua ya. Belum semua warga membuang sampah rumah tangganya ke farm saya, tapi ya sekitar 30% lah mereka ngantar sendiri sampahnya ke farm, karena mereka merasa sudah susah membuang sampah katanya. Jadi nggak bisa sekarang di wilayah saya tuh membuang sampah ke kali, gali lubang untuk membuang sampah. Saya bilang itu penyakit. Akhirnya alhamdulillah setelah
kurang lebih 3 tahun saya edukasi, sampah rumah tangga khususnya seperti bekas-bekas nasi, buah, sayuran itu datang sendiri ke farm saya. Masyarakat juga ibu-ibunya senang. Saya sampai ke anak kecil yang umur 5 tahun aja bisa buang sampah ke farm saya. Mereka ngerti, langsung taruh, ya kan? Kadang-kadang saya bimbing ke belakang, taruh di sini saya ajarin, mereka asik gitu. Saya bilang, membuang sampah, kita mengolah sampah dengan cara begini, ya asik. Tanpa bau. Farm saya di sini kalau mau dikomplain Pak, Bu, rekan-rekan yang di grup ini, dari dulu udah dikomplain, tapi karena kita berbudidaya mangrove dengan teknik yang benar mungkin ya, itu sama sekali nggak bau. Padahal di situ ada sampah rumah tangga, ada limbah dari pasar ya, kita olah dengan BSF. Jadi bagi saya tuh nggak ada yang susah dengan teknik BSF ini. Tapi jangan salah, saya punya moto, BSF ini gampang tapi jangan digampangin, susah tapi jangan dibikin susah. Kita enjoy aja. Kita enjoy aja. Pak Judi, Pak Suhanda, waktunya ya. Siap. Ini di layar saya lihat ada gambar menarik nih Pak Suhanda. Coba tadi di layar pertama, gambar pertama boleh panitia boleh di-share tadi gambar pertama ya, ada coba. Di kayu itu apanya ya Pak Suhanda ya? Yang mana tuh? Coba di awal gambar pertama ini ada kayu terus ada kayak pakai silet apa ada di apa? Ini lagi ngapain nih Pak? Ya, ada itu apa Pak? Proses lagi jadi apa itu Pak? Pak? Yang di kayu tuh Pak, jadi itu telur BSF. Oh, oke. Telur BSF ya. Jadi orang memancing, kalau kita berbudidaya BSF, terserah mau pakai kardus, pakai kayu, tapi kalau saya lebih tertarik di kayu. Karena panennya lebih gampang, lebih tertata gitu. Itu telur BSF. Nah, yang di wadah biru itu kita bikin penetasan. Telurnya, ya kan? Kita bikin, jadi kita punya target, misalkan kita mau menetaskan berapa gram, kita taruh di situ dengan luasan biopon yang akan kita tuju, gitu, tempat sampah, ya kan? Nah itu yang wadah biru itu saya lagi bikin penetasan itu. Nah yang sampah di bawah itu dipasang Pak Yudi, di pasar itu. Jadi udah langganan ya, udah ada langganan, udah ada yang tinggal ngambil, dia langsung kasih ini sampahnya, kita tinggal ambil aja ya. Iya boleh dibilang sih, saya kalau ngambil sampah di pasar ya, pedagangnya ini udah pegang nomor saya ya. Mereka selalu bilang kalau sampahnya banyak, ya kan, sampahnya banyak, mereka selalu ke saya gitu. Mau ambil setiap hari. Jadi saya ngambil di situ udah enjoy aja gitu. Mereka senang, mereka senang. Iya. Gitu. Bahkan saya tuh apa ya? Kalau seminggu cuma sekali ke pasar, mereka pada nanyain, Pak Anda kemana gitu. Karena sampahnya nih, sampahnya dibuang begitu aja, jadi ada rasa sayang mereka gitu. Oke. Terus kemudian Pak Suhanda, saya lihat di gambar kedua ini apa ya? Gambar kedua, panitia. Bisa di itu. Sebentar. Yang mana? Atau tanah panah yang mana? Kayak ada mesin cacah ya? Mesin cacah bukan itu ya? Iya. Mesin cacah sampah ya, bukan? Ya, mesin cacah. Mesin cacah itu. Jadi maggot itu dia lebih cepat makannya kalau si sampah itu kita cacah. Tapi kalau itu khusus dari pasar ya. Tapi kalau limbah rumah tangga untuk tingkat lingkungan itu dengan teknik kami kita langsung taruh aja di tempat di biopon kita, nggak ada cacah-cacahan kalau limbah rumah tangga. Gitu. Nggak ada cacah-cacahan. Jadi sama plastik dulu kan saya nggak berani plastiknya diceburin ke tempat sampahnya ya. Sekarang teknik Golden West sama plastiknya kertasnya saya cemplungin ke maggot, itu akan kering. Gitu. Yang utama dia sama sekali nggak bau. Gitu. Wah mantap ya. Kan orang kalau pikir sampah pasti bau. Ya.
Jadi ngeganggu lingkungan. Nah kalau nggak bau ini menarik nih. Ya. Nanti kita janjian nih Pak Suhanda, kalau udah nggak pandemi lagi saya main ke Golden Farm nih, ke sana ya. Golden West, sorry. Golden Farm. Golden West. Silakan. Jadi siap. Jadi Farm Golden West ini, Pak, diapit sama rumah-rumah tetangga ya. Dekat, cuma dibatasi dengan tembok. Kalau mereka mau komplain, sudah dari dulu mereka komplain beberapa tahun. Karena saya kalau ngetes bau enggaknya, saya nggak pakai hidung saya pakai hidung orang, tetangga, mana gitu. Karena kalau pakai hidung saya bisa ngebohongin diri saya sendiri. Bau, tapi saya bilang nggak bau. Tapi kalau pakai hidung orang, tetangga, mereka bilang nggak bau, alhamdulillah bagi saya gitu kan. Kita nggak boleh egois. Gitu. Jadi saya ngetesnya bau enggaknya pakai hidung tetangga. Enjoy mereka. Oke, siap. Ada lagi berapa gambar lain menarik? Ini apa nih? Kok ada kayak kadal, ada unggas, ada lohan, ada ikan, ada arwana, ada cupang. Ini maksudnya semua ini bisa dipakankan untuk ikan cupang juga ya ininya atau gimana? Iya, bisa. Jadi gini, kebetulan di Farm Golden West ini mungkin lengkap ya. Di farm saya ini ada burung bekicau, ikan arwana, lohan, ayam ya. Jadi semua saya aplikasikan dengan maggot BSF. Maggot BSF. Semua nih hewan-hewan yang digambar ini saya kasih maggot BSF, Pak. Itu. Dia nggak kalah proteinnya sama jangkrik, ulat hongkong atau kromo, nggak kalah. Nah, di sini terbukti burung-burung saya bagus, ikan arwana saya, ikan lohan saya bagus, gitu. Bisa. Itu jadi pengaplikasian untuk hewan hias bisa. Lagi untuk peternakan, canggih. Gitu. Ya, nilai ekonomisnya ada ya. Oke, panitia masih ada slide yang lain selain ini, boleh saya lihat? Menarik, Pak. Wah, ini jagoannya nih, jagoannya Golden West nih, Pak Suhanda nih. Oke, Pak Suhanda, siap ya, abis ini kita mau masuk tanya jawab, jadi nanti kita akan ngobrol. Pasti tadi saya udah lihat di chat room, udah pertanyaan udah berewot banyak nih. Semua udah pada pengen nanya gitu loh. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua, kita mau foto bersama dulu ya. Kita mau foto bersama dulu karena apa? Kan sayang, momen ini momen bagus, luar biasa. Yuk, kita minta tolong dari Kak Argon untuk bantu foto bersama. Bisa di gallery view. Kemudian kita foto bersama dulu. Saya gimana Pak Judi? Saya ngerti. Siap. Nanti kita ini. Nanti Pak Suhanda, Pak Kak Surjono, sama Kak Fran nanti siap untuk tanya jawab dengan teman-teman semua. Oke. Untuk foto bersama, saya berikan kesempatan kepada Kak Argon untuk pimpin. Silakan Kak Argon. Oke. Bapak Ibu boleh dinyalakan. Ya, nyalakan Kak Argon. Videonya. Saya akan capture. Ada 6 kali. Saya akan hitung 6 kali. 6. Ya. Oke. 3. 4. 5. 6. Oke, Kak Argon, terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya untuk tanya jawab ya, saatnya untuk tanya jawab karena saya lihat tadi di chat room aja sudah banyak sekali yang siap untuk bertanya. Yuk kita akan mulai. Mohon dari panitia untuk 3 narasumber bisa di spotlight bersamaan. Saya akan bacakan pertanyaan, nanti silahkan siapa yang akan menjawab. Sebentar, saya lihat dulu.
Oke, sudah ada penanya pertama. Itu dari Mas Yoga Koiri Ali. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara menetaskan telur BSF yang benar? Bagaimana caranya menetaskan telur BSF yang benar? Saya persilahkan apakah Kak Frans, apakah Surjono, atau Pak Suhanda yang akan menjawab. Monggo, silakan. Pak Suhanda, izin ya. Pak Suhanda itu sebetulnya guru saya. Jadi sebelum kenal dengan Suhanda, saya mirip tadi Kak Surjono, yaitu baca-baca YouTube, beli telur. Bahkan beli telur pertama saya tuh Cilacap. Dari Cilacap. Termasuk pengen nguji ya. 5 hari sampai di rumah udah banyak yang nonton. Dan ternyata ya hebat gitu. Nah, cara penetapan baik pada dasarnya telur itu, aduh, ini jelas nggak? Halo? Jelas. Ya, telur itu jelas, Kak. Telur itu kita ditarik di ram ya. Ini kelihatan nggak kawat ram, kawat aluminium ini. Jadi kita tekukan demikian, lalu ditaruh. Ini telur di sini ya. Tujuannya apa? Di bawahnya kita beri dedak atau bakal makanan setelah babynya. Jadi begitu menetas dengan lubang-lubang kecil ini dia akan jatuh. Karena apa? Baby maggot itu besarnya cuma sampai 1 mili, 2 mili. Kalau saya di rumah udah selalu siap adanya loop ya. Loop lensa gitu ya. Lensa untuk melihat ya. Iya, lensa. Dengan lensa aja kita sampai ngeceng-ngeceng gitu ya. Jadi sebetulnya sederhana. Jadi di sini supaya tidak cepat kering, kita biasanya cover dengan tisu. Sesekali boleh di spout ya, atau di spray gitu. Tapi jangan terlalu basah. Idenya dia harus lembab, tapi tidak becek. Nanti begitu baby akan jatuh, dia akan turun ke tempat dedak-dedak itu yang bakalan untuk makanan awal gitu ya. Pak Handa mungkin juga punya teknik lain gitu ya. Karena nanti kembangannya bisa masing-masing berkreasi. Pak Handa mungkin bisa menambahkan, Pak. Jangan-jangan saya salah nih ya. Karena pernah juga kejadian gagal gitu. Pak Surjono ya, Pak Surjono. Saya jawab. Kalau saya sih pakai daun ya, pakai daun pisang. Jadi di atas makanan. Kalau biasanya untuk babynya itu saya pakai makanan yang difermentasi. Di atasnya saya kasih daun pisang, ya udah telurnya taruh di situ. Nanti kalau udah menetas dia jalan sendiri itu. Ya mungkin karena skalanya kecil ya, saya juga nggak menyediakan kawat nyamuk atau apa gitu. Jadi seadanya gitu. Mungkin Pak Suhanda yang ya. Pak Suhanda mau tambahkan lain? Silakan. Ya, kalau bagi saya ya Pak Frans, Pak Surjono itu udah betul. Tergantung kemauan kita. Ya kan? Kalau untuk yang sederhananya sekali yang Pak Frans itu dedak kita lembabin, ya kan? Nanti ditaruh di atas ram, dia baby maggot begitu dia netas dari telur, dia akan langsung jatuh ke media makanan. Pak Surjono udah betul tadi, benar. Saya juga pernah pakai daun, pernah. Itu yang penting telur kita selamat, tidak mengalami kegagalan gitu. Yang penting kita bisa mainin medianya. Itu nanti dengan sendirinya si pembudidaya akan punya ide-ide sendiri, Pak. Cari gampangnya, karena
BSF ini penuh dengan inovasi. Kalau kita nggak inovasi, ya begitu-begitu aja. Biarpun kata Golden West, biarpun dalam arti kata Golden West punya banyak trik dari penetasan, tapi dengan yang dikatakan Pak Fran, Pak Suryono udah mencukupi. Udah mencukupi. Iya. Makasih Pak Suhanda, Kak Suryono, Kak Fran. Aduh, ini saya lihat pertanyaannya luar biasa banyak banget. Ini ada satu lagi nih, pertanyaan yang paling menggelitik. Satu, bagaimana membedakan telur BSF dengan telur lalat hijau? Gimana? Karena hampir mirip. Itu satu. Yang kedua, ada yang bertanya juga begini. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat di komplek perumahan yang masih alergi dengan BSF yang identik dengan belatung, penyebar penyakit dan bau. Jadi ada yang takut nih, karena kan namanya belatung ya, orang namanya belatung udah jijik gitu, belatung sumber penyakit. Kan kasarnya kalau ada bangkai tikus dibiarin di tanah, nggak lama belatungannya banyak gitu kan. Kita dari kecil udah stereotip seperti itu gitu loh. Tapi bagaimana caranya mengedukasi dan juga membedakan bahwa ini bukan telurnya lalat hijau nih, karena memang beda gitu ya setelah ininya. Silakan, mungkin Pak Suhanda ke lalat hijau nih, karena memang kok. Ya, oke, saya nanti giliran saya, Pak Suryono, sama Pak Handa yang terakhir, yang gongnya gitu ya. Jadi saya coba menjawab, memang istilah belatung ini di dalam BSF juga kita lebih populerkan dengan namanya larva maggot. Nama itu penting ya, kalau bilang belatung itu belatung konotasinya udah. Kenapa di pasar juga banyak sekali sebetulnya namanya jenis-jenis belatung ya. Tapi selalu dibilangnya ulat Hongkong, ulat, ada berbagai macam ulat ya. Itu sebetulnya belatung semua gitu. Jadi banyak banget itu nama belatung. Kalau di toko burung saya juga sering bawa larva maggot. Saya pernah beli juga ulat Hongkong, saya coba pelihara. Terus nggak tahu going nowhere menjadi apa, dan mau diapakan juga belum dapet tuh. Ada lagi yang lebih kecil-kecil. Jadi sebetulnya itu memang istilahnya itu mungkin disebut lebih dipopulerkan sekarang adalah maggot. Maggot itu memang kalau bahasa Inggrisnya ya sebetulnya ulat gitu. Jawaban saya seperti itu. Sampai sekarang ya kebetulan di rumah ya istri saya juga tadinya geli, sekarang udah pah itu karena suka ada pupa yang kabur gitu, atau jatuh dari lantai atas, ya udah diambil aja gitu. Sekarang berani gitu, tapi atau ini kumpulin di satu wadah gitu, jadi malahan dibantu gitu. Kita masukin kandang karena udah coklat dilalap. Itu tanggapan saya sih. Pak Sur atau Pak Handa mungkin bisa bantu. Ya mungkin kalau dari saya sih kurang lebih sama ya. Pertama dari edukasi dengan penamaan yang khusus juga membantu. Yang penting itu dengan contoh gitu ya. Jadi kalau kita bisa pegang, nggak jijik, mereka juga melihat bahwa apa sih? Berarti beda nih sama belatung yang lain gitu. Jadi intinya mungkin edukasi ya dengan contoh. Ya, mungkin Pak suara punya pengalaman banyak nih. Siap. Pak Suhanda mau menambahkan? Masih di mute, Pak. Masih di mute suaranya. Pak Suhanda masih dimatikan suaranya. Bisa dinyalakan dulu. Udah ya? Udah ya? Nah, sudah Pak. Ya, siap. Ya. Udah ya?
Jadi tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana membedakan telur BSF dengan telur lalat yang lain ya Pak Yudi ya? Ya, betul. Lalat hijau. Ya, betul. Jadi bedanya gini Pak, kalau lalat BSF ini dia tuh cenderung menggumpal, warnanya seperti mentega gitu loh. Warnanya seperti mentega. Kalau lalat rumahan, lalat yang lain, dia cenderung ke warna putih, Pak. Melebar gitu. Cenderung ke warna putih. Itu aja sih yang saya tahu. Ya kan? Dan dia kalau menempel, itu si telur lalat hijau itu cenderung dia lebih gampang jatuh. Kalau lalat BSF dia cenderung menggumpal, tapi warnanya seperti mentega gitu. Dipegangnya juga lembut. Tadi yang pertanyaan kedua gimana? Oh gitu ya Pak. Keduanya apa? Mengedukasi masyarakat yang kadang-kadang kan masih jijik, masih ini dengan namanya belatung gitu ya. Menyamaratakan bahwa belatungnya sama kayak lalat hijau begitu Pak. Ya emang di situ tantangannya. Jadi saya aja edukasi ke masyarakat tuh 3 tahun prosesnya. 3 tahun kurang lebih ya. Saya jelasin kalau BSF ini belatungnya aja ya, larvanya. Kalau saya nggak bilang belatung, saya bilang larva BSF, larva maggot, ya kan. Jadi dia ini makannya lebih cepat dari belatung lalat hijau. Kalah lalat hijau kalau makannya dia lebih cepat makannya. Dan 100% saya jamin BSF ini lalatnya tidak menyebar penyakit. Karena saya udah bertahun-tahun ya, media sampah itu saya utak-atik pakai tangan, alhamdulillah saya sampai detik ini sehat, nggak ada sakit. Gitu. Dan penelitian dari para ilmuwan juga, mereka bilang lalat BSF ini bukan faktor penyebar penyakit, udah itu aja. Terbukti nggak ada yang, kalau ada ibu-ibu atau siapa aja yang jijik wajar. Bahkan biopon saya yang di depan tuh korban. Begitu mereka buang sampah ke tong sampah, ada belatung, mereka loncat. Hancur tutupnya gitu kan. Tapi begitu udah tahu, sekarang enjoy mereka buang sampah, taruh, jebret gitu. Itu aja sih, wajar kalau pertama kali mereka jijik, wajar. Makanya harus kita edukasi, kita jelasin. Gitu aja sih. Nggak nyebar penyakit kok. Oke, Pak Suhanda, makasih banyak. Oh, siap. Oke, 2 pertanyaan terakhir dijawab oleh salah satu aja, jadi 1 pertanyaan 1 narasumber ya. Yang pertama, apakah maggot BSF boleh dimakan oleh manusia? Silakan mungkin Kak Frans atau Pak Suhanda atau Pak Surjono yang mau jawab, salah satu aja. Itu 1. Saya yang jawab. Boleh, silakan Pak Suhanda. Kalau masalah boleh dimakan dan nggak dimakan, di luar negeri udah dimakan Pak Yudi. Di luar negeri. Betul. Tapi Indonesia namanya entomofagi kalau nggak salah ya. Entomofagi. Ya. Di Indonesia ini kan paradigmanya itu belatung, ya kan? Jadi kita kan negara kita ini kan ada berbagai macam agama dan suku ya kan? Memang kalau untuk di agama Islam itu belum keluar halal dari MUI. Tapi itu belum ada fatwa haram juga. Jadi masih ngambang gitu. Nggak dibilang haram, nggak dibilang halal, masih ngambang. Tinggal tunggu keluarnya aja. Yang jelas di luar negeri itu sudah dimakan dried maggotnya, kering. Enak emang enak, asin-asin gitu. Protein tinggi. Gitu. Di Indonesia juga udah banyak yang makan kok. Banyak yang makan ini. Ya. Itu aja. Tinggal tunggu keluar dari MUI aja. Makasih. Siap. Makasih Pak Suhanda. Saya udah pernah lihat kok orang yang makan maggot BSF, sudah pernah lihat saya. Itu saya lihat sendiri. Saya juga pengen coba gitu ya. Nanti setelah ini saya coba juga. Nanti kalau yang tertarik saya bikin masakan. Asin-asin. Iya, asin-asin ya. Oke, siap. Oke. Nanti kalau setelah malam ini ada yang mau coba pakai gosen boleh ya, tinggal hubungi aja Pak Suhanda atau Kak Frans gitu ya, atau Kak Surjono ya. Makan siangnya tadi
Maggot BSF Sichuan, dibikin bumbu pedas ya. Oke. Terakhir satu pertanyaan. Saya lempar ke Kak Frans saja ya. Ya, siap Pak Suhanda. Dari Bu Sinta Dewanto, katanya BSF tidak tertarik bau sampah, tapi pada bau fermentasi. Tetapi tadi dijelaskan untuk memancing bertelur pakai bau sampah. Mana yang lebih baik, Kak Frans? Silakan Kak Frans. Kak Frans? Oke. Pertanyaan sangat menarik ya. Jadi sebetulnya yang kalau dikatakan kembali kepada terkait lingkungan, ya kita akan lebih baik itu kalau baunya fermentasi. Tapi kalau pada dasar naluri daripada BSF adalah dia akan bertelur di tempat yang kedepannya berharap baby-nya bisa survive. Jadi sebetulnya bau itu yang merangsang, bau sampah, bau fermentasi, atau bau lain gitu ya. Kecuali mungkin bau pedas itu mungkin dia nggak suka gitu, untuk awal. Jadi dari segi bau sebetulnya itu. Jadi memang kerasa. Saya mengalami kali mencoba langsung kasih sampah yang banyak akibat bau sampai ke bawah. Kebetulan ada mesan lantai sampai ke lantai. Dan itu komplain berat ya dari tetangga paling dekat ya, istri saya gitu. Tapi setelah itu saya mulai bertanya-tanya, termasuk sama Pak Suhanda, Pak, gimana supaya jangan bau? Ya udah fermentasi saja. Jadi kalau sampah berlebih, fermentasi. Jadi dimasukin ke dalam ember gitu, langsung disekap. Ya, disekap. Jadi semoga bisa menjawab. Thank you. Siap. Kak Frans. Halo? Nggak ada suara. Sorry. Oke, terima kasih Pak Kak Frans, Pak Suhanda, Kak Surjono. Sebetulnya di pertanyaan itu masih ada 5 atau 6 pertanyaan lagi. Dan semuanya pertanyaan bagus-bagus, menarik, tetapi perlu dielaborasi lebih jauh lagi. Jadi Bapak Ibu, kakak, teman-teman semua, setelah ini Bapak Ibu bisa join, ada grup WA ya yang akan di-create untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut mengenai pemeliharaan untuk maggot BSF ini. Ya, jadi nanti jangan lupa untuk bergabung di grup tadi. Nanti Kak Surjono akan menjadi salah satu narasumber di sana, Kak Frans juga, dan Pak Suhanda juga. Jadi kita bisa lebih intens untuk tanya jawab. Dan biasanya kita juga ada satu waktu yang kita sudah tentukan, tanggal berapa, jam berapa, nanti kayak ada pelajaran di kelas gitu loh, di WhatsApp group tersebut. Nah, WhatsApp grupnya juga nanti kita akan batasin waktunya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, aduh, saya ini kebanyakan grup. Lah, Bapak Ibu, kita ini mau belajar, kita ini mau tahu sesuatu ya. Ada harga yang harus dibayar ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya kita perlu bergabung dengan komunitas. Kayak tadi Pak Suhanda cerita, Kak Frans cerita, Kak Surjono juga cerita. Kita perlu komunitas dan malam ini bukan satu kebetulan, Eco Green Mahitala sudah menyapa Bapak Ibu, kakak dan teman-teman semua. Oke, ya Bapak Ibu, kakak dan teman-teman semua, tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Tetapi sebelum perpisahan, saya mau undang tadi adik saya, Nadia. Silahkan Nadia, boleh dinyalakan, tampil. Mohon panitia bisa di spotlight untuk Nadia. Terima kasih. Halo Kak. Dan ya. Halo. Nadia jangan panggil saya Bapak ya. Oke, manggilnya kakak aja kan ya atau gimana? Kakak saja boleh ya. Nadia mau cerita apa sih malam ini? Katanya tadi saya udah bilang Nadia mau cerita, mau sharing apa sih buat teman-teman semua? Tadi di awal sudah kita kasih lihat kegiatan Mahitala ya, ada Kevin dan lain-lain. Yeah. Terus kemudian saya baru dengar ada keputusan malam ini sudah diputuskan
apa yang mau dilakukan? Silakan Nadia, boleh cerita kepada teman-teman kakak-kakak yang ada di sini. Tentang kegiatan yang kemarin-kemarin atau yang sekarang banget nih atau gimana? Yang nanti untuk di Sulawesi itu mau cerita Oh, boleh, oke, monggo oke. silakan. Ya, Yang itu jadi yang paling urgent sepertinya. iya benar. Jadi dari Mahitala tuh emang kebetulan kan di kayak mungkin kakak-kakak tahu di Sulawesi itu baru ada bencana gempa bumi ya yang emang banyak menimbulkan kerusakan, korban jiwa maupun korban materi. Nah, dari sini tuh Mahitala ini udah lagi mengirim sumber daya manusia, tenaga untuk ke sana, untuk membantu di sana, untuk relawan. Nah, dari sini tuh kita buka dompet Mahitala juga, jadi dalam bentuk donasi. Ini untuk kita didonasikan lagi ke sana dan sebagian untuk operasional si tenaga dari Mahitala sendiri yang ke sana. Jadi siapa tahu ada yang mau ikut membantu atau ya untuk si tangkap bencana ini boleh banget. Itu mungkin atau ada lagi Kak? Nadia, Dewan Pengurus keberapa saat ini? 46 ya? 43 Kak. Oh, 43, oke. Yeah. Sorry. Nadia ini Ketua DP ke-43 Mahitala ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita yang ada di Pulau Jawa, otomatis saat ini, ya walaupun tahun lalu kita sempat didera banjir dan lain-lain, tapi di Sulawesi itu satu keprihatinan yang luar biasa, Sulawesi Barat ya. Nanti katanya mau berangkatnya ke Mamuju ya, di Mamuju ya kalau nggak salah ya. Bukan, jadi titik pastinya tuh kan untuk yang sekarang, untuk saat ini tuh kebanyakan organisasi dan kebanyakan komunitas tuh antara berangkat ke Mamuju dan Majene, tapi mereka tidak memperhatikan si daerah-daerah terpencil yang ada di antara itu. Jadi emang ada daerah terpencil yang agak susah diakses. Nah, kita targetnya tuh kita mau berangkat ke si daerah-daerah ini yang emang susah diakses oleh orang-orang awam, karena mungkin Mahitala punya kapasitasnya kan untuk berangkat ke sana. Jadi kita ingin menyalurkan fokusnya menyalurkan bantuan tuh di daerah-daerah terpencil antara Mamuju dan Majene. Begitu Kak, dan yang lain. Iya, makasih Nadia. Jadi Bapak Ibu, Kakak, teman-teman semua, sebagai penutup acara, kita diketuk hati dan dompet kita untuk membantu saudara-saudara kita, kawan, teman, sahabat sebangsa dan setanah air. Saya pribadi punya banyak teman di Sulawesi karena saya aktif di organisasi kemasyarakatan dan mereka betul-betul sangat membutuhkan bantuan dan dukungan kita ya. Berapapun itu yang kita sumbangkan akan sangat membantu sekali. Oke, nanti setelah ini saya minta izin kepada teman-teman panitia yang ini untuk pengumuman dan lain-lainnya dari Mahitala bisa di-share juga di grup WG yang sudah ada, atau jika ada nanti teman-teman yang mau menyumbang dan lainnya bisa menghubungi juga teman-teman dari Eco Green Mahitala. Nanti kita akan berikan informasi yang lebih mendetail dan lebih jelas mengenai hal tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Kita sudah bicara hampir 1 jam 45 menit ya, hampir ya. Kita akan tutup acara malam ini. Saya minta tolong kepada panitia untuk dapat memutar kembali mengenai Mahitala videonya, dan Nadia akan jelaskan sedikit mungkin apa-apa yang dilakukan, dan setelah itu kita kembali pada kesibukan masing-masing. Saya juga mengucapkan selamat malam, Bapak Ibu, Kakak, dan teman-teman semua juga akan berakhir pekan. Keep positive, safe, and healthy. Silakan Nadia. Oke, jadi ini mulai mungkin ya. Nanti ada musiknya juga. Oke. Ya, jadi ini Mahitala. Mahitala tuh jadi ya. Mahitala. Boleh next mungkin ya. Nah, jadi di sini saya bakal jelasin tentang yang pertama mungkin perkenalan Mahitala dulu buat orang-orang yang belum tahu kali ya, buat kakak-kakak yang belum tahu Mahitala itu apa. Nah, ini jadi Mahitala itu Perhimpunan Mahasiswa Pencinta Alam dari Unpar intinya. Ini visi misi dari DP Mahitala yang sekarang. Nah, ini kegiatan Mahitala tuh ada terbagi 3 kegiatan besar. Kegiatan sosial yang pertama itu ada tanggap bencana. Tanggap bencana seperti Sulawesi sekarang ini lagi dijalanin, gitu Kak.
Terus ada SAR juga untuk nyari orang-orang hilang biasanya pada umumnya. Terus ada ini kegiatan sosial lain, kita jadi pernah ke panti asuhan gitu buat ngajak anak-anak panti asuhan main bareng. Sini Wandering Season, jadi ini tiap tahun diadain. Itu musim pembaraan untuk anggota-anggotanya. Nah ini ekspedisi yang lebih besar lagi dibanding Wandering Season. Kita pernah ke Isemu sama ke Wisemu juga ke Everest. Ini rekam jejak untuk di Indonesia mental Jadi- pernah kemana aja gitu. Udah ya? Ya, jadi Bapak Ibu, Kakak, teman-teman semua, kalau pernah dengar ada 2 tim pria berapa tahun yang lalu mendaki 7 puncak tertinggi di dunia, Iya. kemudian ada tim perempuan wanita Indonesia yang juga 2 orang mendaki 7 puncak tertinggi di dunia, itu adalah adik-adik kita tim Wisemu dan Isemu dari Mahitala. Terima kasih Nadia atas perkenalannya dengan Mahitala ya. Ya. Saya selalu ingat Mahitala tempat berjuang, tempat jiwa raga. Teruskanlah semangat bajamu, jaya Mahitala. Oke, itu nggak pernah lupa satu lagu yang mengikat relasi kita ya. Semua yang pernah mengikuti diklat Mahitala dan sampai sekarang Mahitala ada di dalam dada kita masing-masing. Terima kasih Nadia sudah hadir bersama-sama dengan Eco Green Mahitala. Oke, sama-sama. Jangan kapok, jangan sungkan. Ke depan kita akan undang kembali ya. Masih banyak acara-acara yang akan kita lakukan. Kepada kakak-kakak, teman-teman semua yang sudah hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih dari hati yang terdalam. Terima kasih, saya sudah mengenal banyak teman-teman baru, sudah hadir bersama-sama. Jangan lupa segera join di WhatsApp group, supaya kita bisa bertanya lebih lanjut, berinteraksi, dan juga kakak-kakak, bapak ibu, teman-teman sekalian dapat mulai mencoba untuk membudidayakan maggot BSF. Nanti ada Kak Surjono, ada Kak Frans, dan Pak Suhanda yang akan menjadi mentor dan narasumber di WhatsApp group tersebut. Saya Yudi Darmawan, mengucapkan selamat malam dan sampai bertemu di acara Eco Green Mahitala selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Keep positive, safe and healthy. Thank you. Yudi, thank you. Terima kasih. Pak Yudi. Thank you juga. Yang- Ya. Linknya Yudi, udah di makasih. free ya, linknya. Sudah disiapkan di chat. Sudah disiapkan di chat, Kak. Ya Eli, apa kabar? Ya. Dre, apa kabar? Ya, baik-baik Eli. Udah lama. Halo Badai. Paman. Makasih Dre udah datang. Ada Badai, ada Radial, ada mana lagi nih? Ada Amwa gue sebut deh, Amwa gue sebut dah. Kalong belum. Kalong ya, Kalong juga Kalong maaf. dua loh. Oh, Sri Kandi Kalong. oke. Keong malah nggak ada Keong Wima nggak ada. Belum Oke. nyampe. Ada Sugianto tuh, itu Mahitala. Terima kasih Yudi. Sama-sama, selamat Yud, ya. malam. Ya. Sampai bertemu lagi kakak-kakak, bapak-bapak, Ya, ibu-ibu, kita reviewnya teman-teman besok semua. aja deh di grup ya. Oke. Siap. Ya. Suster Odilia, selamat malam, berkah dalam, matur suwun sangat sudah hadir bersama-sama dengan kami. Jangan kapok, jangan sungkan, ke depan ikut lagi. Kaleni juga, tadi saya nggak lihat Karonal ya, Karonal nggak jadi join ya. Nggak kelihatan kayaknya. Kak Karmanda, selamat malam, terima kasih. Kak Sinta Dewanto, selamat malam, makasih sudah datang. Bu Sri Ismiati, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ya, makasih banyak.